Kita sekarang udah di sini dan gue udah lihat banyak banget komen-komen kalian. Baik Kak, sehat. Halo Silvi, Nur Cahjati. Kabar baik Kakak, sehat. Halo. Salam dari Bali, Astungkara. Oh, banyak orang-orang Bali di sini. Oke. Halo Kak Juno, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Lampung. Apa kabar? Yang sampai Bandung, Sulawesi. Oke, guys, seperti yang gue bilang kemarin di story-story gue, hari ini gue akan perdana live di GoPlay. Gue pengen menyapa kalian semua, pengen ngobrol-ngobrol. First gue pengen cerita ya tentang kesibukan gue akhir-akhir ini. Mungkin beberapa dari kalian tahu gue lagi syuting sinetron Love Story. Di momen seperti ini, dimana berkat kalian kita bisa masih terus memberikan tayangan. Gue bisa berperan jadi Ken di Love Story, dan ini semua berkat kalian. I want to say thank you. Hari ini gue lagi off syuting dan gue menyempatkan untuk live bareng sama kalian semua. Oke. Dan ya, ngomongin tentang Love Story banyak banget ya. Love Story itu ini kisah cinta, story of love, cerita cinta, dimana itu menurut gue kata-kata yang sangat universal yang kita sering menghadapi gitu. Pasti banyak dari kita, mungkin semuanya akan pernah menjalani love story gitu. Kalian pasti punya cerita cinta kalian, kisah cinta kalian seperti apa. Oke, dan gue pribadi juga punya kisah cinta yang menurut gue cukup unik, yang mungkin banyak dari kalian semua yang nggak tahu tentang apa sih perjalanan kisah cinta Kak Jinu dulu seperti apa di saat aku masih belum seperti sekarang. Berapa tahun silam, berapa tahun yang lalu, di saat aku masih sekolah, ada namanya kita dulu cinta monyet dan lain-lain. Dimana aku juga pernah ngerasain itu semua. Dari aku masih naksir sama cewek dari kelas TK, SD, kita mulai deket, terus di saat kita ketemu sama cewek kita udah ngerasa, aduh gue suka banget sama nih cewek. Alasan kita pengen ke sekolah setiap hari itu sebenarnya salah satunya pengen ketemu sama perempuan yang kita suka, cewek yang kita suka, yang kita naksir. Oke. Dan aku pengen cerita ya, satu cerita unik ini, bahkan aku juga banyak yang belum. Ini lucu guys. Ada satu momen di mana gue waktu itu ingat banget, gue lagi di kelas 5 SD ya, kelas 5 SD itu gue lagi kakak kelas gue ini dia keluarganya dari Amerika, mereka pindah ke Indonesia, dan gue tuh dulu pemalu banget untuk ngobrol sama cewek, apalagi ngobrol sama dia gitu ya. Setelah break makan tuh di sekolah ketemu tuh nyapa aja juga kayak nggak berani, kayak aduh ini cewek yang gue suka nih, gimana ya gue ngomong apa nih, gue say hello atau gue nyapa atau gue nggak usah sapa kali ya gitu. Dan itu gue yakin dia pasti ngerasa ini kenapa ya Gino, kenapa. Dan gue memberanikan diri untuk aduh gue harus punya nomor dia nih gitu kan, gue suka nih, gimana caranya ya. Sampai akhirnya gue memberanikan diri untuk minta nomor dia. Di sekolah gue minta nomor dan punya, itu pun juga masih kikuk ya dengan alasan yang aduh gue minta nomor mau pakai alasan apa ini. Akhirnya gue udah punya nomor dia, sampai akhirnya jalan-jalan beberapa waktu, itu pun juga nongkrong bareng sama teman-teman. Masih belum berani kan untuk jalan berdua, ngomongnya gimana nih kan sama cewek yang kita suka, masa mau ngajakin ngedate gitu. Cara ngedate juga aku nggak tahu gimana ya caranya. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk, aku punya sahabat aku ini
deket banget sama aku bahkan sampai sekarang. Dia sekarang tinggalnya di Australia dan dia menjadi salah satu support system gue. Kita ngobrol terus, gue bilang, bro gue lagi suka nih sama satu cewek ini, kakak kelas kita. Lo suka sama dia? Ya udah lo ngomong aja dong gini 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 gini. Nah tapi gue pengen kasih something sama dia gitu, ngasih sesuatu. Gue inget banget waktu itu gue masih sekolah di Surabaya, di mana lagi ada apa libur. Aku pergi tuh sama teman aku keliling-keliling dengan uang secukupnya yang aku punya, yang aku apa yang aku kumpulin. Aku pengen beli kalung. Gitu kalungnya tuh di salah satu toko, ya toko anak-anak ya, bukan toko anak-anak, apa sih namanya, toko ABG kan ya, toko anak lah seperti itu. Akhirnya aku beli, udah punya nih, pengen dikasih, aduh udah dibeli, kasihnya nggak jauh itu. Akhirnya apa aku suruh dia ke mall ini ya, suruh ketemuan di sini biar aku kasih. Aneh ya, ke rumahnya dia gitu. Akhirnya gue mikir, aduh gimana ya, enggak, jangan hari ini, ya udah besoknya nih masuk sekolah kan. Masuk sekolah lah, udah sampai di sekolah, ketemu ngobrol-ngobrol. Aku inget banget itu ada di tas aku, lagi pulang sekolah tuh, udah pulang sekolah karena ada yang diantar jemput naik bis dan lain-lain. Ini dia masih di situ dan aku bilang, aku pengen kasih sekarang kali, momen yang tepat nih, momen yang tepat nih. Itu keringet, aku keringet dingin dan lain-lain. Sampai akhirnya aku bilang, ini gimana nih cara ngasihnya? Ini udahlah, aku harus beraniin diri nih. Aku ambil itu kalungnya, aku taruh di kantong aku bawa nih. Lagi ngobrol-ngobrol. Pas aku mau kasih, nggak tahu gimana, itu aku bener-bener nggak berani tuh kasih kalungnya. Sama sekali nggak berani. Sampai akhirnya aku nunggu momen yang tepat, sampai akhirnya dia dijemput sama supirnya gitu, dijemput. Ya nggak jadi ngasih hari ini. Aduh, nggak jadi ngasih lah. Padahal cuma ngasih doang. Itu udah tangan aku keringetan, keringet dingin. Aduh, gimana ya cara ngomongnya nih? Nggak jadi ngasih kan? Ya udah, sampai selesai. Aku pulang, di rumah aku pikiran tuh. Aduh besok lah ya, kan besok sekolah, masuk kelas lagi kan. Ya udah besok aja. Besok hal yang sama juga terulang. Di saat aku ketemu sama dia mau ngomong, udah ngobrol nih face to face, ketemuan. Cino apa kabar gini? Aku jadi kaku banget, nggak jadi berani ngasih. Itu ada kira-kira terulang sampai 1 sampai 2 minggu ke depan. Mungkin orang teman-teman aku udah bilang, aduh bro tinggal kasih aja. Kenapa sih, udahlah dikasih aja, udah tinggal ngomong ini gue beliin buat lo. Itu gue nggak berani sama sekali. Udah nih, satu momen dimana akhirnya gue lagi setelah gue akhirnya dapat kabar kalau dia akan pindah ke luar negeri. Gitu. Dia mau pindah ke luar negeri, dan di situ gue ngerasa, ya kok dia pindah berarti kita bakal berpisah nih. Gitu. Akhirnya gue beraniin diri, dan lucu kejadiannya di salah satu mall di Surabaya. Gue datang ke sana karena gue tahu ini adalah kayak bulan-bulan terakhirnya dia di sekolah itu. Karena bulan depan dia akan pindah. Sampai akhirnya gue bilang, aku harus ketemuan di lobby. Sampai akhirnya gue ketemu, gue ngobrol sama dia. Gini. Singkat banget, dan gue kaku banget di situ. Gue ngeluarin kalungnya, bilang, ini buat kamu. Aku udah lama pengen kasih. Dan akhirnya dia, oh sweet banget Gino, thank you so much. Oke. Itu gue bingung, gue mau ngajakin kemana nih abis ini, udah deh. Yaudah deh, itu aja sih, aku pengen kasih kamu itu doang. Akhirnya dia bilang, thank you banget ya, gini. Udah pulang, dari situ mulai chattingan. Udah dia pindah tuh, dan masih keep in touch, masih pakai Facebook, kita sering chat bareng. Sampai akhirnya aku pindah ke Australia, kita masih keep on chattingan, dan akhirnya ya sampai sekarang rasa itu udah hilang gitu. Rasa itu yang dulu aku punya, rasa nervous ketemu sama orang yang kita suka, itu semua hilang begitu aja. Dan by time aku jadi ngerasa, aku tahu bahwa time can heal everything gitu. Bukan pelampiasan, bukan aku ada cewek baru akhirnya aku bisa
oh gue butuh pelampiasan ke orang lain biar gue bisa ngelupain cinta gue yang ini. Nggak seperti itu, bahwa itu adalah metode yang salah menurut gue. Kalau buat gue, menurut gue yang paling benar adalah waktu yang akan membuat kita jadi oke, kita udah pelan-pelan udah jarang ngobrol, perasaan itu akan secara nggak langsung, secara alami, natural akan benar-benar hilang dengan sendirinya. Ya sampai sekarang pun kalau ketemu ya aku biasa aja, justru akan lebih casual aja, akan lebih kayak ngobrol santai kayak sama temen aja. Tapi waktu itu beda ceritanya. Itu salah satu kisah cinta gue. Dan ngomongin tentang kisah cinta, mungkin banyak dari kalian udah tahu, atau mungkin ada yang juga nggak tahu ya. Setiap kita, gue percaya bahwa setiap orang itu punya love languages-nya sendiri-sendiri. Apa itu love language? Jadi love language itu terdiri dari banyak ya. Ada yang dari words of apa tuh? Affirmation. Words of affirmation itu satu. Ada kedua physical touch, ya kan? Words of affirmation itu adalah ucapan. Biasanya ada orang yang sukanya ketika dia sama orang yang dia suka atau orang yang dia sayang, orang yang dia cintai, dia suka mendapatkan kata pujian dari kata-kata secara verbal. Aduh sayang, kamu cantik banget, kamu ganteng banget hari ini. Sayang, aku suka deh ngeliat kamu pakai baju ini. Aduh, aku suka rambut kamu kayak gini deh. Coba deh itu kita jadi ngerasa, aduh, gue suka banget nih sama relationship yang seperti ini. Oke, itu words of affirmation. Dan kedua ada physical touch. Physical touch. Apa itu physical touch? Sentuhan. Sentuhannya adalah misalkan lagi jalan sama pacar kalian, terus kalian gandengan tangan. Lagi nonton, kalian cukup nyender aja atau nempel kepalanya. Itu ada getaran ya di dalam kita sendiri yang kita ngerasa itu nyaman banget. Kenapa ya? Gue seneng banget kalau gue dapet physical touch dari pasangan kita, ya kan? Terus act of service itu tadi yang kedua, dan yang ketiga ada act of service. Apa itu act of service? Act of service itu adalah menunjukkan kalau pasangan kita tuh perhatian sama kita. Contohnya, mungkin orang itu love language pasangan kita itu butuh sesuatu, kita tiba-tiba dapat gift, dapat hadiah kecil, mau bentuknya kecil atau besar. Kita dapat, let's say, kita lagi di rumah terus dikirimin, mungkin cewek ya, dikirimin bunga. Itu udah seneng banget. Aduh, gue happy banget ya gue dikirimin bunga nih. Itu langsung hari itu dia benar-benar nge-fly, kayak aduh gue seneng banget ya gue dapat bunga dari pasangan gue. Terus jadi rasanya tuh makin cinta gitu. Seperti itu. Tadi udah 3, ya kan? Terus yang keempat, receiving gift. Yaitu dia tadi seperti dapat barang-barang dan lain-lain. Kalau gue sendiri, gue adalah orang yang suka banget sama physical touch. Seperti yang gue bilang, gue orangnya kalau dapat gift gue suka, tapi bukan menjadi prioritas gue. Karena apa? Karena gue merasa bahwa, correct me if I'm wrong ya, orang yang misalkan gue punya pacar, dan pacar gue bisa sering ngirimin gue barang atau makanan atau bentuk perhatian apapun lewat barang ya, lewat gift. Gue pasti senang gitu. Tapi bukan itu yang sebenarnya gue butuhkan dari pasangan gue. Karena menurut gue itu bisa dilakukan sama siapapun gitu. Ya, gue, tante gue, sepupu gue bisa ngirimin itu semua. Tinggal, oke, anterin dong, tolong dianterin, nanti kirimin ke cowok gue, kasih. Ya udah. Tapi kenapa physical touch? Karena gue adalah orang yang sangat menghargai waktu yang diberikan untuk gue, especially ya. Misalkan gue sama pacar gue seneng kalau pacar gue tuh kasih atensi yang lebih ke gue. Misalkan dengan dia hadir di situ, terus dia pasti jadi kayak ada physical touch di situ, dia pegang tangan aku atau pelukan, itu penting banget buat aku. Karena dari situ aku ngerasa bahwa kita dekat, kita close banget. Bahwa hubungan ini bukan hubungan yang cuman lewat chat atau lewat telepon, tapi hubungan ini adalah hubungan yang hadir, saling hadir satu sama lain, saling ada untuk satu sama lain. Cukup hal yang simpel, lagi nonton bareng atau lagi ketemuan di mobil bareng saat lagi nyetir nih gitu. Terus dia mungkin pegang tangan aku
atau dia ngelus rambut aku. Itu hal-hal yang simple menurut aku, tapi gue paling suka love language itu yang gue butuhkan. Jadi buat gue adalah touch. Nah, kalau buat teman-teman semua, apa nih love languages kalian? Nah, sekarang gue lagi buka chat. Di kolom chat gue lagi ngeliat ya. Di sini ada banyak. Cie, pelukan, pegangan tangan. Kalau kalian apa ini? Quality time. Oh iya, quality time. Ada yang quality time. Physical touch. Oh, ini ada 2 orang nih ya yang physical touch ya. Quality time. Kenapa sih banyak yang quality time? Contoh quality time seperti apa? Physical touch. Oh, banyak yang physical touch. Banyak orang yang suka disentuh. Ya. Physical touch. Ini banyak banget sih yang physical touch ya. Of course, quality time. Oke, physical touch. Kayaknya ini jarang ada yang words of affirmation ya. Gue tidak menyalahkan orang yang ada yang suka act of service, ya kan? Suka masak, suka di makanan atau something like that ya. Banyak sih yang physical touch. Memang banyak yang physical touch. Oke. Hal-hal kecil yang sederhana. Ya, kalau words of affirmation itu lebih kayak, kalau zaman sekarang apa gombal ya. Gombal ya dengan kata-kata manis seperti itu. Menurut aku sih jarang ya orang-orang zaman sekarang yang suka words of affirmation, karena ya itu semua sekarang udah ada banyak di sosial media di mana banyak cewek-cewek atau mungkin cowok-cowok juga ngerasa